Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana bertemu lagi dengan saya, Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga, pada pembelajaran matematika kelas 8 semester 2. Nah, anak-anak, kita masuk part kedua di bab teorema Pitagoras. Di part yang kedua ini kita akan belajar penerapan teorema Pitagoras ya. Sebelum masuk ke materinya, Bu Sela akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menerapkan teorema Pitagoras pada bidang datar. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menerapkan teorema Pitagoras pada bidang bangun ruang. Dan yang terakhir, kalian bisa menerapkan teorema Pitagoras pada permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari. Langsung aja ya. Kita masuk ke materinya. Nah, langsung aja masuk ke materi. Masih ingat ya kalian pada teorema Pitagoras? Bu Sela akan ingatkan lagi ya. Teorema Pitagoras. Kalau kalian ingat teorema Pitagoras, pasti ingat dengan segitiga siku-siku. Ya. Kemudian ada konsep namanya rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Nah, pertanyaan Bu Sela, masih ingat gak kemarin kalau Bu Sela suruh tidak menghafal rumus ABC-nya, tapi kalian harus menghafal konsep dari rumus tersebut, karena huruf pada rumus konsep Pitagoras ini bisa berubah-ubah. Ini kan ada rumus nih, 3 kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Ini rumusnya. Ya. Huruf ini bisa akan berubah kalau nama dari segitiganya ini juga berubah. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini ada segitiga X, Y, Z. Nah, caranya gimana biar kita bisa menentukan rumusnya? Kita analisis dulu nih, mana yang hipotenusanya. Kalau di segitiga yang pertama, hipotenusanya adalah C, karena dia berhadapan langsung dengan sudut siku-sikunya. Berarti di segitiga yang kedua yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya itu adalah sisi yang Z. Otomatis Z ini adalah hipotenusanya. Nah, kalau sudah ketemu begitu, nanti kita akan ketemu rumus Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ketemu, ini adalah rumus Pitagorasnya. Ya. Sampai sini paham? Mudah sekali toh? Nah, langsung aja ya. Kita masuk ke penerapannya. Teorema Pitagoras pada bidang datar. Ya, ada soal, langsung aja Bu Sela kasih soal ya. Ada soal jarak antara titik A dan titik B. Titik A itu ada di 6,-3. Berarti dia ada di sini. Ini titik A. Ya. Kemudian yang titik B, dia ada di -2,1. Berarti dia ada di sini. Ini titik B. Nah, dari kedua titik ini kita bisa gambar, ya, kita bisa gambar garis, buat garis. Jadi seperti ini. Nah, ya, titik A dan B-nya kita hubungkan. Jadilah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ya, ini A, B, kemudian ketemu C-nya ya. C-nya ada di sini. -2,-3. Ini adalah C-nya. Hipotenusanya mana? Hipotenusanya adalah garis yang berwarna biru, karena sisi ini berhadapan langsung dengan sudut siku-sikunya.
Paham ya? Nah, dari sini kita bisa hitung nanti hipotenusanya ini panjang sisinya ini berapa. Ya, langsung aja coba kita hitung ya. Kalau berarti sisi CB ini nilainya adalah 1, 2, 3, 4 cm. Kemudian AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Nanti ketemu deh AB kuadrat sama dengan ya 4 kuadrat ditambah 8U kuadrat. 4 kali 4 16, 8 kali 8 dapat 64. Ketemu berarti 0,180 ya, AB kuadrat. Jadi AB-nya adalah akar dari 8U. Tuh, bisa dipahami ya? Langsung aja. Nanti akar 80 ini kalian bisa ginikan ya. Berarti AB sama dengan akar 80, akar berarti 2 kali 40 gini nak. Berarti AB sama dengan 20 akar 2. Ini hasilnya. Gitu. Ya. Next ya. Ini ada satu lagi teorema Pythagoras pada bidang datar. Ada dua bangun dijadikan satu ya. Ada segitiga siku-siku dan ada setengah lingkaran. Nah, yang diarsir yang mana? Yang ini maksudnya bisa diarsir. Saya lupa memberi arsiran. Yang diarsir yang lingkaran ya. Kita coba cari yang diarsir. Caranya gimana Bu Sela? Kita analisis dulu ya. Nah, ini ada segitiga, berarti ini ada setengah lingkaran. Hipotenusanya ada di 20, kemudian ada sisi 16 dan ini yang belum diketahui. Jadi kita cari sisinya ini yang belum diketahui kan. Kalau rumus setengah lingkaran itu luas rumus setengah lingkaran, luas rumus kan setengah lingkaran kan pi kali r kuadrat ya. Jadi pi kali r kuadrat dibagi 2 gitu aja rumusnya. Nah, untuk mengetahui r-nya ini, r kan ini setengah diameter dari lingkaran. Itu kalian harus mencari sisi dari salah satu segitiga siku-sikunya ya. Berarti diketahui, kita cari dulu ya. Berarti diketahui 20 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 sama dengan ditambah maksudnya bisa ditambah, kita kasih nama X ya. Ini X ya. Ditambah X kuadrat. Sampai sini, kemudian 20 kali 20 berarti 400, 16 kali 16 tadi 256 ya. Ditambah X kuadrat. Kemudian 400 dikurang 256 sama dengan X kuadrat. Kita hitung 400 dikurang 256 nya. Berarti 144 sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat untuk menghilangkan kuadrat berarti kita akar 144. Jadi ketahui
bahwa X-nya adalah 12. Berarti ini sisinya, salah satu segitiga yang belum diketahui ini diketahui bahwa ini 12. Berarti jari-jarinya ya kan setengah nih. Jadi 12 dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi diketahui jari-jarinya adalah 6. Langsung aja kita masuk ke rumusnya. 3,14 dikali 6 dikali 6 per 2. Ya. 6 kali 6 dikalikan dulu bisa 3,14 dikali 36 per 2 bagi 1. Ini berarti 36 dibagi 2 bisa 12. 36 dibagi 2 1 18 ya. Ini 18. Berarti tinggal 3,14 dikali 18. Hasilnya adalah 56,52 cm per. Ini adalah hasil dari luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran. Ini adalah 56,5. Mudah kan? Bisa dipahami apa Anda? Bisa ya, mudah sekali. Kalian bisa belajar lagi di rumah atau di buku paket kalian cari soal yang diterapkan di bidang data. Oke, next. Nah, teorema pada bangun ruang. Sheila juga akan langsung penerapannya di soal. Nah, di sini ada gambar balok, ya, gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H, I, H sampai H. A, B, C, D, E, F, G. Oke ya. Balok A, B, C, D, E, F, G. Jadi tentukan panjang EG dan AG-nya. Jadi kalian disuruh menentukan panjang EG dan AG-nya. Nah, kita analisis dulu ya sebelumnya. Nah, panjang EG berarti ini EG. Jadi ini H adalah sudut segitiga siku-sikunya ya. Nah, berarti kalian harus mengetahui ini. Nah, sisinya diketahui ini 5, ini 5. Berarti ini 5, ini 5, ini hipotenusanya. Berarti rumusnya kan ya EG. Kenapa yang kuning aja ya? EG kuadrat sama dengan HG kuadrat ditambah HE kuadrat. Nah, langsung aja 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat berarti 25 ya, ditambah 25 sama dengan 50 EG kuadrat. Jadi EG-nya 50 A akar. EG-nya 50. Jadi ketemu EG-nya 2 kali 25. 2 kali 25. Berarti EG-nya adalah 5 akar 2. Nah, terus selanjutnya kita cari AG-nya.
Kan tadi EG-nya sudah diketahui tuh 5 akar 2. Berarti kita fokus ke AG-nya selanjutnya. AG berarti misalnya ganti A ke G. Anggap aja ini lurus ya nak. Dihapus yang salah satunya. Nah, AG. Nah, ini AE adalah 10 kan? AE-nya 10. Kemudian EG-nya kan diketahui 5 akar 2 tuh. Ya kan? 5 akar 2. Langsung aja kita ke rumusnya. Jadi kita cari AG kuadrat sama dengan EG kuadrat ditambah AE kuadrat. Ini 5 akar 2 kuadrat ditambah AE-nya adalah 10 pangkat 2. Langsung aja kita akarkan ya masing-masing. Kemudian akar dari 5 akar 2 tadi kan kita sudah cari, yaitu 50. Kemudian ditambah 10 pangkat 2 100. Jadi 150 AG. Jadi AG-nya AG kuadrat ya ini. Jadi AG-nya akar 150. Atau kalau kita jadi sederhanakan lagi, berarti kalau berapa ya ini? Kita hitung sama-sama ya. Berarti ini perkalian 1, berarti 25 dikali 6 ya. Nah, akar 25 kan 5 tuh. Akar 6 berapa? Nggak ada, berarti biarin aja 6. Jadi hasilnya AG diketahui hasilnya bahwa 5 akar 6. Ketemu deh. EG-nya 5 akar 2 dan AG-nya 5 akar 6. Bisa dipahami ya anak-anak? Langsung aja ya Bu Sel. Nah anak-anak, selanjutnya adalah teorema Pythagoras pada permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari. Ini ada contoh soalnya ya. Di sini ada 2 pesawat sedang terbang melintasi kapal induknya. Ya, melintasi kapal induknya. Kemudian suatu radar yang berlokasi sejauh 15 km dari kapal induknya. Anggap kapal induknya ada di sini ya. Ini kapal induknya. Kemudian ada sebuah radar yang berjarak 15 km dari kapal induknya ya, mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 39 km dan 25 km ya, 39 km dan 25 km dari radar. Jadi jaraknya kedua pesawatnya ini ada yang 39 sama 25. Gambarnya konsepnya seperti ini. Kemudian tentukan jarak kedua pesawat yang diukur berdasarkan tingginya. Ya, jadi kita disuruh mencari jarak pesawatnya. Sebelum kita jarak, ini kan sudah terkonsep nih, jadi segitiga siku-siku seperti ini. Ya, kita kasih A, B, C, dan D. Berarti kalau kita disuruh menentukan jarak kedua pesawat, berarti kan kita disuruh mencari nilai C ke D nih.
ini disuruh mencari jaraknya kan dari pesawat satu ke pesawat yang lain kan dihubungkan dengan garis C dan D, sisi C dan D gitu, digambarkan gitu. Jadi sebelum kalau ada soal cerita seperti ini, kalian harus analisis terlebih dahulu. Analisisnya dengan cara apa? Dengan seperti menggambar konsep, jadi menggambar segitiganya, menggambar gambarnya dulu, baru kemudian kalian kerjakan gitu. Nah, kalau ketemu seperti ini, seperti di materi sebelumnya, kalau mencari seperti ini kalian sudah bisa ya. Caranya langsung aja kita hitung bersama-sama. Berarti ini kita jadikan 2 segitiga siku. Siku-siku segitiga yang pertama adalah segitiga ABC. ABC. Yang kedua adalah ABD. ABD. ABC, kita fokus ke ABC dulu. ABC berarti hipotenusanya itu 39 nilainya. Kemudian sisi yang lainnya adalah 15. Langsung aja kita hitung 39 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Karena kalau kita ingin mencari DC ini, caranya adalah BC dikurangi BD. BC dikurangi BD gitu ya anak-anak, untuk mengetahui DC-nya. Sudah, kita kembali ke Pitagoras, ke bangun yang pertama ini tadi. Berarti ada 39 kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus BC kuadrat ya. Biar kita tahu nilai BC-nya. Kemudian 39 pangkat 2 itu hasilnya sama, artinya dengan 39 dikali 39, yaitu 1521 sama dengan 15 kali 15 pangkat 2 225. Ketemu BC-nya nanti. Jadi langsung aja dikurangi 1521 sama dengan dikurangi ya nak, dikurangi 225. Dikurangi 225 sama dengan BC kuadrat. Nah, kita hitung dulu hasilnya. 151 dikurangi 225, hasilnya adalah 1296 sama dengan BC kuadrat. Nah, 1296 ini kita akar ya, untuk menghilangkan pangkatnya. Berarti harus pangkatnya kita ini diganti akar. Jadi akar 1296 nanti ketemu nilainya BC. Berapa? Kita lihat belakangnya. 6. Kalau 1000 berapa ini berarti antara 30 sampai 40. Pangkatnya 40. Berarti kalau 6 berarti 36. Pasti ini 30. Kalian bisa hitung sendiri. Berarti 336 dikali 36 nanti hasilnya 1296. Jadi ketemu BC-nya adalah 30. Nah, kita simpan di sini. Yang lainnya hitungannya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita fokus pada
segitiga ABD. Segitiga ABD. AD-nya, AD diketahui berarti 25. DB-nya BD belum diketahui, ini 15. Ya. Langsung aja ya, 25 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah BD kuadrat. 25 kali 25 berarti 625. 15 kali 15 berarti 225 ditambah BD kuadrat. Langsung aja kita kurangi, 625 dikurangi 225 sama dengan BD kuadrat. Hasilnya 625 dikurangi 225 adalah 400 sama dengan BD kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya, kita pangkatkan 400-nya. Pangkat 400 adalah 20 BD. Ketemu BD-nya adalah 20. Sampai sini langsung aja kita hitung ya. Kita hitung di sebelah sini, berarti DC sama dengan BC dikurangi BD ya, sama dengan 36 dikurangi 20. Ketemu DC-nya adalah 16 maksudnya saya. 16. Mudah sekali bukan? Jadi yang susah itu analisisnya. Kalau kalian tidak mau menganalisis, pasti kalian tidak akan tahu konsepnya seperti apa. Jadi kalian harus analisis terlebih dahulu, ya. Kalian jangan bosan-bosan untuk mencoba soal lagi agar kalian lebih tahu atau lebih mengerti konsepnya itu seperti apa ya anak-anak ya. Langsung aja. Nah, yuk kita kerjakan sama-sama. Ini Bu Sila ada soal, silakan kalian screenshot, kalian bisa kerjakan ya. Kalian bisa kerjakan yang murid Bu Sila. Kalian kerjakan ini, kemudian hasilnya kalian kirim ke Google Classroom. Ya. Yang bukan murid Bu Sila dari SMP Muhammadiyah 9, kalian bisa coba juga, bisa tulis di komen jawabannya berapa gitu ya. Nanti Ibu Sela akan tulis jawabannya di kolom deskripsi. Ya anak-anak, sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Bye bye.